Shalom saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah dimanapun berada. Pada malam hari ini kembali kita bertemu dan beribadah bersama-sama dalam ibadah konser doa. Kita gunakan waktu 1 jam untuk menyembah, berdoa dan mendengarkan firman Allah. Mari saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan masuk kepada penyembahan. Kita naikkan satu pujian, kutinggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan ayat 2 sampai ayat 3, ayat 4 ya. Kalau kita lihat
Katakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bahkan juga dari Mazmur pasal 40 ini ada puji-pujian yang berkata bahwa Tuhan menetapkan. Ada lagi dia langkah hidup orang percaya dan memberikan lagu memberi nyanyian baru pada mulutku memuji Allah. Banyak orang takut dan percaya. Namun hari ini kita akan melihat di sini satu topik yang mau kita bahas adalah pribadi, ya. Ada pribadi yang luar biasa menarik hati Tuhan yang mau kita bahas di sini, yaitu pribadi yang menarik hati Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sebelum kita membahas ini, tentu kita sebagai manusia selalu, sadar atau tidak, sebagai manusia selalu ada usaha untuk tampil dimanapun dan kemanapun semenarik mungkin, ya. Selalu ada usaha dari manusia untuk tampil di mana dan kemanapun semenarik mungkin. Makanya kita ketika pergi kita ke kantor, ya, nggak pernah ada orang ke kantor dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Dia hanya bajunya itu. Lalu dia akan berusaha bagaimana penampilannya supaya menarik, membuat penampilan yang menarik di mata orang dan kelihatannya supaya orang itu tertarik atas diri kita. Lalu juga kalau kita lihat di zaman sekarang, seorang pemuda atau gadis, ya, selalu berusaha apa? Tampil semenarik mungkin, semenarik mungkin untuk dilihat lawan jenisnya. Selalu ada keinginan tampil untuk semenarik mungkin. Yang ketiga, kita lihat dalam dunia usaha juga. Dalam dunia usaha membuat kemasan produknya sebagus mungkin untuk apa? Untuk menarik minat produsen, ya, dibuat kemasan yang luar biasa. Lalu juga dunia properti, kalau kita lihat juga, di mana dunia properti katakanlah untuk menjual rumah, mereka berusaha membuat brosur untuk promosi sebagus mungkin. Semuanya ini bertujuan supaya orang melihatnya dan tertarik, begitu ya. Bahkan juga dimanapun nggak terlepas dari di medsos, mau mempromosikan, bahkan mau mempromosikan ibadah pun, ya, flyer-flyer yang dibuat pun didesain dengan baik supaya orang tertarik. Karena itulah yang terjadi. Namun kita akan lihat di sini, kehidupan Kristen mayoritas adalah kehidupan yang membanggakan Tuhannya, yang kagum atas Tuhan, yang terpesona kepada Tuhan, senang kepada Tuhan, tertarik kepada Tuhan. Makanya ada lagu bilang apa? Sungguh ku bangga bahwa punya Allah seperti Engkau. Ada juga lagu apa? Ku kagum hormat akan Engkau. Ini menunjukkan sikap bahwa manusia, khususnya orang-orang percaya, kagum, bangga, terpesona dan senang kepada Tuhan. Di situ posisi banyak orang, mayoritas orang Kristen. Tapi kalau kita balik, pertanyaannya adalah, kalau kita kagum kepada Tuhan, kita bangga kepada Tuhan, lalu juga kita terpesona kepada Tuhan, mau kita balik dulu. Apakah juga Tuhan kagum melihat pribadi kita? Apakah Tuhan bangga
melihat hidup saudara. Ini luar biasa, mau kita renungkan kembali supaya ada keseimbangan. Anak bangga terhadap orang tuanya itu bagus, tapi jauh lebih bagus anak bisa membuat orang tua bangga terhadap anaknya. Kita bangga kepada Tuhan, kita terpesona kepada Tuhan, kita tertarik kepada Tuhan, kita senang kepada Tuhan. Alangkah lebih hebat lagi nilai diri kita ketika Tuhan bangga, terpesona, bahkan kagum melihat pribadi saudara dan saya. Makanya tema yang saya ambil adalah pribadi yang menarik hati Tuhan. Apa yang harus kita buat supaya Tuhan tertarik melihat pribadi kita, terpesona melihat pribadi kita, bangga Dia sudah menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 40 ini saya berharap ini menjadi jawaban buat saudara dan saya. Kisah ini, Mazmur pasal 40 ini sebenarnya latar belakangnya dari 1 Samuel pasal 30, 31 dan 2 Samuel pasal 1. Ini nanti saya nggak jelaskan ini lebih luas, hanya saya mau kasih tahu bahwa latar belakang dari Mazmur 40 ini adalah dari 1 Samuel pasal 30, pasal 31, lalu dilanjut pasal 2 Samuel pasal 1. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Samuel latar belakangnya, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat 2, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua, muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Lalu ayat 3, Bapak Ibu, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Ziklag dibakar, terbakar habis, dan istri mereka, istri Daud, serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu apa yang dibuat Daud? Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini yang melatar belakangi Mazmur pasal 40 ini. Pada waktu itu Daud bersedih, di mana bangsanya dan bahkan juga istri anak ditawan, lalu dibakar kota Ziklag. Lalu apa yang dibuat oleh Daud? Di sana Daud menangis, rakyat menangis, dia menangis dengan nyaring dan tidak kuat lagi menangis. Saat Daud menangis, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang apa? Ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu lihat. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, apakah harus saya kejar? Apakah harus saya kejar? Dia katakan demikian. Lalu Tuhan bilang kejar. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dimenangkan kembali oleh Daud peperangan itu, lalu dibebaskan dari tawanan anak dan istrinya dan semua. Lalu setelah itu Bapak Ibu, di pasal 31 1 Samuel itu ada kabar berita yang didapatkan dia, di mana rajanya Saul dan anak Saul Yonatan mati perang di Gilboa. Lalu mati, lalu dilaporkan rakyat dan bahkan orang Israel habis karena diserang oleh bangsa Filistin di dalam 1 Samuel 31 ayat 1. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati
diberitahukan, baru Daud berduka oleh karena dibakar kota Ziklag, lalu juga ditawan, lalu dilepaskan. Setelah itu datang berita lagi, Raja Saul, anak Yonatan, bangsa Israel, kalah dipukul oleh bangsa Filistin, dan Saul mati. Setelah itu lalu Daud pergi. Dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 1, setelah Saul mati dan ketika Daud kembali, ini pasal 2 Samuel 1 ayat 1, Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Ziklag. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya di dalam ayat 11, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Ayat 12, dan mereka meratap, menangis, berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, mereka telah gugur oleh pedang. Inilah yang melatar belakangi doa daripada Daud di dalam Mazmur 40 ini. Sebenarnya Mazmur 40 ayat 1 sampai ayat 4 ini begitu dalam duka daripada Daud pada waktu itu. Makanya kembali kita ke Mazmur pasal 40, Bapak Ibu. Ada kata, beberapa kata di sana bahwa jelas sekali disebut di situ bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah duka yang begitu dalam, membuat Daud itu begitu rapuh. Lalu apa isi doa daripada Daud ini? Dia berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Aku sangat menunggu-nunggu Tuhan. Lalu kita lihat ada beberapa tindakan Tuhan kepada doa daripada Daud. Yang pertama dia bilang apa? Ia menjenguk, ya, Tuhan menjenguk. Yang kedua, ia mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia mengangkat aku dari lumpur rawa. Luar biasa tindakan Tuhan ketika Daud sedang berduka, ketika Daud sedang hancur hatinya karena kekalahan dan kematian Raja Israel yaitu Saul. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biar kita tahu bahwa kekalahan raja di tangan bangsa lain itu sama dengan penghinaan. Daud merasa terhina. Daud merasa bangsa Israel terhina oleh karena perlakuan bangsa Filistin saat itu. Muncullah doa ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tindakan Tuhan, ia menjenguk, ia mendengar teriakku minta tolong, mengangkat aku dari lubang kebinasaan, ia mengangkat aku dari lumpur rawa. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, luar biasa Daud melukiskan persoalannya seperti dia berada di dalam lumpur rawa. Saya melihat dari sini, saya mencari apa, di mana pengalaman Daud pada waktu itu melukiskan seperti dia berada di lumpur rawa. Tidak ada yang bisa saya dapatkan kecuali kita harus kembali ke latar belakang. Latar belakang daripada Daud sebelum dia menjadi orang hebat. Kita tahu pekerjaannya apa? Dan tahu? Daud kerjanya sebelum dia menjadi raja menggembalakan. Jadi dia sebagai gembala kambing domba. Dia nangon, dia parmahan kalau orang Batak bilang. Berarti Daud ini orang desa, wong deso, orang kampung. Kalau orang Batak dikatakan Daud ini orang kampung parhuta-huta, PHH. Iya, parhuta-huta. Kalau saya tambah lagi
Parbuta dia. Maksudnya sudah kampung-kampung banget. Paling pojok di ujung, tidak ada di peta, tidak ada. Mungkin kalau sekarang umpamanya dibuat servernya nggak ada sinyal ke sana. Orang desa, orang kampung parbuta dia. Dalam arti Daud pun sesungguhnya latar belakangnya orang kampung. Dari mana bukti? Satu, aktivitasnya sebelum dia menjadi raja, aktivitasnya sebelum dia dipakai Tuhan, dia penggembala kambing domba. Kedua, dia berkata, ia mengangkat aku dari lumpur rawa. Ini menunjukkan bahwa dia tahu persis kondisi di pedesaan. Kampung itu, orang kampung, dia tahu ada dua jenis sawah. Ya, ada sawah darat, ada sawah rawa. Nah, ya, sawah darat, sawah rawa. Sawah rawa ini adalah sawah yang susah ditebak kedalamannya. Ya, tahu ya, Sopri tahu, Janter tahu, susah itu ditebak kedalamannya. Kadang-kadang di permukaan sawah itu, sawah rawa itu ada tumbuh rumput atau eceng gondok. Eceng gondok ya, ya ada eceng gondok. Kalau kita umpamanya ada anak kecil, ya dibiarkan, dia pikir itu bahwa itu tidak dalam, dia bisa nyebur ke sana. Nah, rupanya pengalaman dari Daud sehingga dia melukiskan kondisi hidupnya saat itu seperti berada di dalam lumpur rawa. Apakah pernah? Jadi saya hanya melihat dari latar belakang. Jangan-jangan pernah Daud menyaksikan sendiri dombanya terperosok kepada lumpur rawa itu. Ketika dombanya terperosok kepada dalam lumpur rawa itu, lalu domba itu hanya bisa teriak, menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, putar seperti itu. Apakah kira-kira domba itu selamat? Tidak. Karena kalau ada domba atau manusia berada terperosok dalam lumpur rawa, mau dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, bukan makin naik ke permukaan, tapi makin tenggelam. Ini udah orang-orang desa sudah nggak tahu lagi nih kan, sudah ke kota-kotaan kan begitu. Saya ini orang desa tapi tidak kampungan, kira-kira begitu. Tapi ada orang kota kampungan, nah begitu. Tapi rupanya tak di situ. Nah, ketika terperosok dombanya itu teriak, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, makin terperosok dalam. Lalu di saat teriak itu, siapa yang lebih berhak menolong domba itu? Tidak ada yang lebih berhak, tidak ada yang lebih mampu menolong domba itu kecuali penggembala itu sendiri, yaitu gembalanya Daud. Apakah Daud pada waktu itu melihat dombanya terperosok, lalu domba itu berusaha teriak-teriak sampai capek, makin dalam terperosok, akhirnya Daud melihat, Daud menarik kepalanya ke atas. Makanya ada, ia mengangkat aku dari lumpur rawa. Ini yang dibutuhkan bukan penghiburan, bukan kata-kata. Yang dituntut di sini adalah tindakan si penggembala itu, lalu ditarik kepalanya, diangkat, dan domba itu selamat. Nggak lama kemudian Daud mengalami persoalan yang dalam. Lalu ketika Daud mengalami persoalan yang dalam, apakah Daud membayangkan pada waktu itu persis seperti dombanya yang terperosok di dalam lumpur itu, hanya bisa berteriak-teriak, aku tidak menunggu domba lain, aku tidak menunggu hewan yang lain, aku hanya menunggu sang gembala itu yang mengangkat aku dari lubang kebinasaan itu. Lalu ia mengangkat. Makanya Daud bilang apa? Aku sangat menunggu-nunggu Engkau ya Tuhan. Aku tidak menunggu yang lain. Nggak ada yang ditunggu lagi yang lain, nggak bisa. Semua bangsa Israel berduka, pemimpin kepada Daud berduka, semua berduka. Seperti sekarang yang kita hadapi ini, siapa yang bisa menolong? Semua merasakan kondisi yang saat ini
uluran tangan Sang Pembawa Agung itu mengangkat kita dari lubang kebinasaan. Lalu dia bilang apa? Ia mengangkat aku dari lumpur rawa. Setelah diangkat, dia tidak dibiarkan di lumpur itu lagi. Itu sebenarnya karya Tuhan. Ketika kita diangkat dari lumpur dosa, ya jangan ke situ lagi, tapi ditempatkan kakiku di atas apa? Di atas bukit. Itu maksudnya di tempat yang kuat. Lalu menempatkan langkahku, arah hidupku, itu maksudnya di situ. Akhirnya di ayat 5 muncullah puji-pujiannya ya. Ayat 4. Coba Sofri baca ayat 4. Yang memberikannya yang baru dalam tubuh untuk memuji Allah kita, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, inilah terbelakang persoalan Daud yang berat. Lalu dia bilang, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kalau bahasa sederhananya, aku sangat menunggu-nunggu Tuhan. Akhirnya ia datang menjenguk dan diangkat. Masuk kita ayat 5. Baca. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kebohongan, atau orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, lihat ayat 5 ini. Setelah peristiwa ayat 1, ayat 2, ayat 3, ada doa yang teriak-teriak daripada Daud itu, tapi dia katakan, aku tidak menunggu siapa-siapa, hanya Tuhan. Persoalannya sudah kita tahu, saya sampaikan tadi latar belakangnya. Bahkan kisah pengalaman dia sebagai gembala melihat persis gembanya, akhirnya juga pengalaman itu dirasakan dia. Lalu berdoa dia, lalu tindakan Allah terjadi. Lalu kita lihat di sini ayat 5 seperti bentuk pernyataan daripada Daud. Dia pernyataannya begini, ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika Daud mengalami persoalan, lalu dia berdoa, lalu dia bilang, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ketika dia berdoa, lalu Tuhan datang menjenguk. Akhirnya pertanyaannya adalah, apa istimewanya daripada Daud ini? Begitu cepat respon Tuhan, begitu cepat Tuhan turun tangan menjawab doa-doa daripada Daud. Apa sebenarnya keistimewaan yang selama ini saya berdoa dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, terus menerus berdoa dan berdoa, tidak ada jawaban Tuhan. Kenapa begitu Daud berdoa, begitu tertariknya Tuhan sehingga Tuhan menjawab doa daripada Daud? Apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah ini yang perlu pribadi yang menarik hati Tuhan. Lihat pernyataan Daud ayat 5 itu. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Pernyataan ini muncul dari pengalaman yang terjadi di dalam ayat 1 sampai 4. Jadi pribadi yang menarik hati Tuhan adalah pribadi yang tetap percaya. Ingat, yang tetap percaya sekalipun berada di tengah-tengah banyaknya persoalan. Yang tetap percaya sekalipun berada di tengah-tengah persoalan yang berat. Tetap percaya mengandalkan Tuhan sekalipun berada di tengah-tengah persoalan yang menggunung itu. Dia berkata, aku tidak tunggu siapa-siapa. Sehingga manis kata-kata ini, hidupmu berbahagia, hidupmu berhasil, hidupmu sukses kalau menaruh kepercayaanmu kepada Yahweh, kepada Tuhan yang menyelamatkanmu. Oh, luar biasa. Inilah dasar doa yang sesungguhnya. Lalu kenapa dia berkata, aku sangat menunggu Tuhan? Ya, coba Bapak Ibu, ada nggak orang yang menunggu orang lain kalau tidak ada janji? Tidak ada. Kalau ada orang menunggu, mamanya katakan Anda bertemu orang di pinggir jalan, lalu bertanya, Pak, lagi ngapain di sini berdiri?
yang nggak tahu. Memang sudah janji nggak menunggu aja, itu mungkin rada-rada kurang. Tapi ketika ada orang menunggu, Anda tanya, kenapa Bapak berdiri sini? Saya menunggu. Menunggu siapa Pak? Menunggu istri saya. Memang sudah janji pulang hari ini jam sekian, sudah, sehingga dia menunggu di sini. Jadi dia berdiri di sana karena sudah ada janji dengan orang itu. Demikian juga ternyata Daud ini imannya itu tegak berdiri di atas janji Allah. Makanya aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji. Janji itu dari nenek moyangnya kepada Abraham berjanji, aku akan memberkati engkau, akan menyertai engkau menjadi bangsa yang masyhur, menjadi bangsa yang besar. Lalu masuk janji kepada Ishak, lalu masuk kepada Daud, dan terujung pada Yesus Kristus. Makanya disebut Immanuel. Aku menyertai engkau. Kapan engkau berteriak? Kapan engkau berseru-seru? Jadi Daud ini percaya, lalu menunggu Tuhan itu bukan tidak ada dasarnya. Makanya ketika orang percaya berdoa, ingat di situ orang yang percaya kepada Tuhan itu diikat dengan namanya janji antara saudara dan Allah sendiri. Makanya Alkitab kita terdiri dari dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sabar menunggu jawaban Tuhan. Pribadi yang menarik hati Tuhan adalah pribadi yang tetap percaya sekalipun sedang berada di tengah-tengah persoalan hidup. Ini luar biasa keyakinan Daud. Dia percaya akan janji Tuhan. Dia pegang akan janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah. Tetap percaya kepada Tuhan di dalam persoalan. Taruh kepercayaan di atas janji, karena Dia berjanji bersurat bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Sembari katakan ketika aku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus dipilih? Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku tanganku. Tanganmu membelaiku, cintamu memasangku, ku mengangkatku ke tempat yang tinggi. Sebab Dia katakan janjimu, janjimu seperti pada pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak berharap kasih keterangan janjimu. Janjimu seperti pada pagi hari yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak berharap kasih-Mu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, pegang janji Tuhan. Taruh imanmu di atas janji ini, bahwa Daud berkata, aku sangat menanti-nantikan, aku sangat menunggu di tengah-tengah situasi yang terpuruk, hancur, kekalahan bangsa Israel. Tapi dia percaya Allah yang berjanji akan menyertai.
Tuhan datang menjemput. Luar biasa. Inilah yang disebut pribadi yang menarik hati Tuhan. Pribadi yang tetap percaya sekalipun berada di tengah persoalan yang berat, tetap percaya berada sekalipun berada di dalam pergumulan yang berat, dan dia mampu berkata, aku sangat menanti-nanti karena Tuhan. Dan Tuhan datang.